kabupaten juga sekaligus kalau yang ada yang antar provinsi. Nah, tadi kita sudah ngecek yang di jalan arteri itu penyekatan untuk yang dari Lampung. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada pelanggaran yang berarti. Memang ada di sini 15 kendaraan yang kita kembalikan, itu dari lokal mau ke Palembang. Kemudian yang di perbatasan tadi yang jalan arteri ada 5 kendaraan. Secara umum juga termasuk yang di pol air yang melaporkan dari saya, yang di sungai, untuk yang dari Bangka Belitung juga transportasi air juga tidak ada. Jadi ini saya kira kesadaran masyarakat sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini terus sampai dengan selesainya untuk Lebaran. Tentu ini bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi ini untuk kepentingan kita bersama dalam rangka mencegah pandemi COVID-19. Itu harapan kita. Dia ada 4.329 ya, itu terdiri dari TNI, Polri, dan stakeholder yang lainnya. Ada di 111 pos PAM. Termasuk juga ada pos-pos yang khusus di mal-mal. Kita tahu bahwa ini menjelang Idul Fitri, banyak masyarakat akan belanja ke mal. Bukan kita larang ya, tetapi tetap kita taati prokes. Dan kita sudah kumpulkan para pengelola mal untuk membantu sama-sama mencegah atau mengurangi kerumunan. Itu yang paling penting. Sanksi yang terberat Jenderal ketika masih ada yang melanggar? Ya, kita kembalikan. Utamanya kita kembalikan dia, kita putar balik. Kedua, kita ada senjata lain, ada tes antigen. Ini kalau nanti positif, ya kita masuk karantina. Di Kabupaten Oki luar biasa. Tadi saya sudah ngecek untuk ODP-nya, itu untuk mereka-mereka yang positif COVID di isolasi di sana. Ini salah satu upaya untuk mencegah agar pandemi COVID tidak melebar kemana-mana. Ada pengecualian nggak bagi mereka yang pengendara ternyata tidak memenuhi persyaratan yang Ya itu nanti kita lihat di lapangan kan, kita ada beberapa persyaratan yang memang diperbolehkan. Nah tetapi kalau dalam kondisi misalnya mendesak tiba-tiba ada kematian dan hal lain, tentu petugas di lapangan akan punya diskresi. Pada prinsipnya petugas ini bukan menyusahkan masyarakat. Kita tetap tegas tapi humanis. Itu yang harus kita tegakkan. Jadi kita bukan membeda-bedakan, tapi tetap harus melihat situasi di kondisi. Tetapi pada dasarnya mudik dilarang. Ini lokasinya. Ya ini ODP centernya punya Kabupaten OI ya. Oki. Saya terima kasih. Ini apresiasi untuk Pak Bupati beserta jajarannya, termasuk Kepala Dinas Kesehatan. Saya kira saya baru melihat ini yang betul-betul nyata, artinya disiapkan fasilitas juga segala sesuatunya sehingga orang-orang yang betul-betul kena COVID itu bisa diselesaikan di sini. Nah inilah harapan kita semua adalah yang seperti ini. Terutama kita sekarang dalam konteks menjelang Hari Raya Idul Fitri ini kan kemungkinan mungkin ada saudara-saudara kita yang akan kena. Jadi kita isolasi di sini dengan Pemda yang bertanggung jawab menyiapkan semua itu. Kami akan mendukung, apresiasi untuk Bupati Oki dan Forkopimdanya. Jenderal, apakah akan dibawa ke Sumsel mengingat kita banyak daerah-daerah yang nanti akan disampaikan tentu pada Pak Gubernur ya, pada stakeholder yang lain. Tapi ini sebagai salah satu contoh yang memang di beritanya seperti ini. Artinya tidak kaleng-kaleng gitu ya, tidak main-main, betul-betul fasilitasnya ada, semuanya disiapkan, dan akhirnya ya pasien-pasien tadi yang baik itu ODP maupun yang lain sembuh. Ini kita harapkan seperti ini. Daerah ini masih zona apa nih, Jenderal? Kalau ini sekarang kuning. Kuning. Sekarang kuning. Nah, ini bagus kuning ya, kita berharap mudah-mudahan dia dapat hijau. Nah, besok mau saya kasih penghargaan yang kuning-kuning Kapolresnya. Siap. Dan izin kalau ada pemudik yang reaktif atau bisa dibawa ke sini atau gimana? Ya kan SOP-nya begitu. Nanti diperiksa di tempat mana, di tempat dia ditemukan, misalnya dia tadi di pos PAM ya, di pos penyekatan, kemudian nanti oleh dokter diyakini ini positif, nanti komunikasi di sini. Dan ini memang protap yang dibuat oleh teman-teman dari Kabupaten Oki. Dan ada ini ya, apa namanya, pemberitaan dan katanya kalau ada mobil luar provinsi nekat mudik bisa dikandangin ya, dan itu benar atau gimana? Dikandangin masih, oh ya nanti kita lihat di lapangan ya, tapi kayaknya udah nggak ada lagi deh. Udah nggak ada. Masih kita akan suruh balik tuh. Nggak ada, itu udah nggak kelihatan, seharian nggak kelihatan mobil lewat. Oke. Iya, Masih ngecek yang perbatasan antara Lampung dengan Sumatera Selatan. Alhamdulillah anggota siap, khususnya juga siap, termasuk teman-teman dari Dinas Kesehatan. Saya cek tadi ada antigennya, ada juga tes rapidnya. Ini untuk melakukan tes kepada penumpang-penumpang yang ada di sini.
meyakinkan bahwa dia tidak terkena COVID. Jenderal, apakah banyak terpantau yang melanggar atau seperti apa? Atau sudah banyak mendengarkan himbauan? Sementara ini saya lihat masih tenang ya, belum. Tadi sudah ada yang dibalikkan, tapi dari beberapa pantauan belum ada yang melanggar karena dicegat mulai dari mau masuk Sumatera Selatan itu, mulai dari Lampung juga Banten. Jadi sementara ini kayak saya lihat bisa terjadi karena masyarakat kita sudah terjegat. Yang kedua mungkin mengurungkan untuk mudiknya. Jenderal, biasanya kan ada puncaknya mudik. Nah, gimana untuk ini? Apakah ada puncaknya nakal atau gimana tuh? Ya ini tetap kita antisipasi ya. Ini kan perhitungan. Tapi dengan kemarin sudah diberitahu bahwa tanggal 6 ini sudah berlaku penyekatan, itu mungkin mereka yang ini sudah ada curi start. Sudah banyak curi start. Nah inilah nanti yang tetap akan kami lakukan bersama dengan teman-teman dari Forkopimda, khususnya di daerah-daerah yang mungkin sudah curi start itu untuk dilakukan pemeriksaan supaya tidak menimbulkan pandemi COVID lagi di sekitar kita. Total ada berapa pos penyekatan di Sumsel? Ini ada di seluruh Sumatera Selatan ya. Itu ada penyekatan kabupaten, ada penyekatan untuk provinsi, juga ada penyekatan di daerah sungai, khususnya yang dari Bangka Belitung. Itu ada di Sungai Lumpur sama di Tanjung Siapi-Api, juga dari Pol Airut. Jadi ada sekitar 114 itu pos penyekatan. Dan ini kita tentu tidak kerja sendiri, bersama teman-teman dari TNI, kemudian dari Pemda, juga dari stakeholder yang lain, termasuk ada yang dari Pramuka ada. Artinya untuk hari ini masih relatif aman? Insya Allah ya, saya baru mantau satu tempat, tapi secara umum, karena ini yang masuknya dari Jawa, ini pintu yang utama. Tapi saya juga tadi lewat tol, sepi, tidak ada kendaraan-kendaraan pribadi, ada kendaraan-kendaraan yang mungkin ini seperti kendaraan niaga seperti ini. Tapi untuk pribadi saya lihat tidak banyak. Terlalu signifikan. Ya. Kalau buat subuh gimana itu? Dan Gimana? kan subuh ini kan salah satu cara pemudik buat ini. Oh, Dan dia kucing-kucingan ya. Tetap. Makanya ini kan 1x24 jam anggota kita bagi 3 shift supaya tetap kita jangan kecolongan ya. Kita harus juga tahu ilmunya mereka kan. Kalau kita pas lagi kuat dia tidak masuk, pas kita lagi lengah masuk. Makanya Kapos Pom ini berkewajiban untuk mengatur anggotanya supaya tenaganya juga kuat dan tentu juga harus sehat, sehingga nanti tidak tanda kutip bisa yang mencegat lah, itu aja. Bukan kucing-kucingan, sekali lagi ini bukan untuk kepentingan pemerintah atau polisi, ini kepentingan masyarakat kita sama-sama. Nah, itu ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.